Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur ya kalau hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita beribadah. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri saat ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silahkan duduk kembali teman-teman yang terkasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I will live today. Dan selamanya kita akan memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your
Teman-teman, dimanapun saat ini kita berada, mari kita bersama-sama mengambil sikap untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan di mana Engkau boleh mengizinkan setiap kami beribadah pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, semuanya karena kasih dan karunia Tuhan saja. Kami juga bersyukur karena begitu banyak berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk teman-teman kami. Kami bersyukur untuk gereja yang boleh senantiasa membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan, layakan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman yang terkasih, bersama-sama kita membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-70, ayatnya yang ke-5. Kita baca secara bersama-sama, 2, 3. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu selalu berkata, Allah itu besar. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan, teman-teman. Mari teman-teman kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, masih dengan sikap bangkit berdiri, mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata bahwa Engkaulah sukacita, kekuatan, dan penghidupan setiap kami. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat, sukacita. Di dalam Tuhan kita menemukan sukacita itu. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari dengan bertepuk tangan dimanapun kalian berada, dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Engkau ada mendampingi setiap langkah kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
bersukacita selamanya. Amin. Berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman silahkan duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita sambil menaikkan sebuah pujian yang berkata, telah kami lihat ya Tuhan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Oleh sebab itu kami berjuang untuk boleh tetap setia. Selidiki hati kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, shalom. Selamat pagi anak-anak. Bersyukur hari ini Tuhan boleh berikan kesempatan kepada setiap kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati, berikan kami mata, berikan kami pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan itu boleh kami simpan dalam hati kami serta kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Allah layakkan hamba-Mu, Allah berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita boleh baca di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bagian kedua kita akan sama-sama baca dari Injil Lukas 6 ayat yang ke-22. Injil Lukas 6 ayat yang ke-22. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Rejoice and Live for Joy. Saya mau ngajak teman-teman untuk sama-sama boleh berpikir, ya. Kita sama-sama berpikir ya, coba. Ada 3 pertanyaan yang akan kita boleh sama-sama pikirkan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tidak ingin bersukacita?
Coba, siapa yang tidak ingin bersukacita? Ada? Pastinya setiap orang itu ingin di dalam kehidupan yang dijalani hari lepas hari itu merasakan yang namanya sukacita. Ada banyak orang yang mereka itu berjuang supaya apa? Di dalam hidupnya itu selalu sukacita, tersenyum, bahkan diusahakan dengan mati-matian untuk apa? Bahagia. Betul? Gak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin hidupnya itu susah. Gak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang ingin selalu menangis. Gak ada. Pastinya ingin apa? Sukacita, bahagia. Yang kedua, coba. Bagaimana cara kamu supaya bersukacita? Coba pikirkan. Pastinya kan teman-teman pengen sukacita atau caranya bagaimana yang kamu lakukan? Main game. Ketika saya main game, saya sukacita, senang sekali. Oke. Jalan-jalan, bisa gitu ya. Ada yang ngomong ketika saya jalan-jalan, saya melihat alam, saya melihat sesuatu yang indah, maka saya bersukacita. Ketika bareng teman, oke. Ketika saya bersama dengan teman saya bisa bersukacita, saya bisa tertawa lepas. Ketika bersama orang tua mungkin. Ketika bersama dengan orang tua saya merasakan kehangatan, merasakan kasih sayang sehingga saya bersukacita. Ada banyak sekali orang yang kemudian itu mengusahakan untuk mendapatkan sukacita melalui seperti tadi yang saya katakan, main game, jalan-jalan, uang dan lain sebagainya. Yang mereka anggap dalam tanda kutip bisa membangkitkan sukacitanya. Namun pertanyaannya, apakah semuanya itu bersifat kekal? Apakah semuanya itu bisa terus-terusan membuat kita bersukacita? Pastinya enggak. Ketika kita main game, gitu ya, ada game baru kita main, kita senang. Tapi lama-kelamaan bosen, yang lainnya saja. Kita cari yang lain. Ketika jalan-jalan, satu tempat yang belum kita pernah datangi, kita senang. Tapi kalau terus-menerus ke tempat yang sama, pasti juga bosan. Betul? Semua yang tadi kayak saya katakan itu adalah sukacita yang dihasilkan oleh dunia yang hanya bersifat sementara. Setuju? Ya, yang ketiga. Apakah saat ini kamu bersukacita? Coba kalian boleh periksa di dalam hati kalian masing-masing. Apakah saat ini engkau merasakan sukacita? Oke, boleh dijawab, disimpan jawabannya ya. Apapun saat ini keadaan kalian gitu ya. Coba kalian pikirkan apakah saat ini kalian bersukacita. Nah teman-teman, di dalam kehidupan yang kita boleh jalani, hidup itu memberi kita 1000 alasan untuk kita menangis, tidak bersukacita. Tetapi Tuhan itu memberi 1001 alasan untuk kita bisa bahagia atau bersukacita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacita itu yang dipakai di dalam Injil Matius yang telah kita boleh baca tadi gitu ya. Kata sukacita di dalam ayat yang ke-44 itu menggunakan kata kara yang berasal dari kata charis, yaitu kata Yunani yang diterjemahkan artinya rahmat. Dalam kaitan ini sukacita atau kara itu dihasilkan itu dari siapa? Rahmat Allah. Jadi kata sukacita yang dipakai oleh Injil Matius itu mengarahkan suatu sukacita yang bukan berasal dari dunia. Tetapi sukacita yang didapatkan oleh seseorang ketika dia menemukan siapa? Allah. Yang dihasilkan dengan persekutuan bersama dengan Allah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacita merupakan sebuah sikap dan pilihan. Tidak selalu berarti perasaan yang terus-menerus kita rasakan. Jadi sukacita di sini itu bukan berdasarkan sebuah perasaan yang terkondisikan oleh situasi kondisi.
bukan karena keadaan saya baik, bukan karena nilai pelajaran saya baik, bukan karena orang tua saya itu mengasihi saya, memberikan semua yang saya minta, maka saya bersukacita, bukan. Tetapi sukacita di sini itu adalah sukacita yang dihasilkan karena siapa? Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius 13 itu dikisahkan sebuah cerita. Di ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46, kita boleh sama-sama melihat ada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus pada waktu itu. Perumpamaan tentang hal kerajaan sorga yang digambarkan dengan seseorang yang menemukan harta di ladang dan seseorang pedagang yang mencari mutiara. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus itu berbicara, menjelaskan tentang kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang, di ayat yang ke-44. Teman-teman, pada zaman itu, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu lebih suka menginvestasikan uangnya dalam bentuk barang yang berharga. Kalau saat ini kan, kalau zaman sekarang orang investasi itu kan bisa didepositokan, bisa mereka beli rumah atau sebagainya. Tetapi kalau pada zamannya Yesus, di Palestina sana sering terjadi perang. Jadi mereka itu ketika perang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka barang-barang berharga itu yang mereka itu beli seperti emas, perak, dan lain sebagainya, itu mereka sering simpan. Mereka simpan, mereka taruh di sebuah tempat gitu ya. Biasanya itu di guci ataupun di sebuah kotak gitu. Mereka simpan itu, kemudian barang berharga itu emas, perak, mutiara dan lain sebagainya itu mereka sengaja sembunyikan. Mereka tanam di ladang milik mereka. Jadi mereka tanam di situ, barang-barang berharga itu mereka tanam di situ. Dan ketika mereka tanam, biasanya mereka memberikan tanda. Tanda di mana barang berharga itu diletakkan. Jadi kalau mereka misalnya mereka harus perang, mereka harus pindah ke tempat yang lain, maka mereka dengan mudah menemukan barang itu. Namun teman-teman, ketika mereka perang dan ternyata mereka itu meninggal, maka barang berharga itu, emas, perak, dan sebagainya yang mereka miliki, itu biasanya ditemukan oleh orang yang membeli ladang itu. Nah, kisah ini kalau kita boleh melihat gitu ya, ada seorang pekerja. Dia sedang bekerja di ladang, kemudian ketika dia sedang mencangkul-cangkul, dia ketika sedang menggarap ladang itu, ketika dia sedang mengolah tanah itu, tiba-tiba dia menemukan sebuah kotak, dan ketika dia buka kotak itu, dia melihat isinya itu adalah barang-barang yang berharga. Dia melihat di situ isinya ada emas, ada perak, ada sebagainya, barang-barang yang memang tersembunyi di situ. Maka ketika dia itu menemukan itu, dia merasa senang, dia merasa sukacita. Dan kemudian dia kembalikan barang itu, dia timbun kembali seperti semula, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia mencari barang berharga apa yang bisa dia jual untuk membeli ladang itu. Nah, teman-teman di sini ketika pekerja ini pulang menjual semua harta miliknya. Dia kembali kepada tuan yang mempunyai ladang itu. Dia ingin membeli ladang itu berapapun harganya. Teman-teman, ketika tuan yang mempunyai ladang itu melihat apa yang dilakukan oleh pekerja ini, pastinya dia heran. Kenapa tiba-tiba dia mau membeli ladang saya? Dan dengan harga yang tinggi pula. Maka pastinya di dalam hati si pemilik ladang mengejek gitu ya, meremehkan si pekerja ini. Tetapi karena dia mendapatkan untung dari penjualan ladang ini, maka dia jual. Nah, teman-teman di sini kita boleh melihat perumpamaan yang sama juga dengan seorang pedagang yang mencari mutiara. Kalau mutiara itu ada grade-grade-nya teman-teman ya. Ada yang kelihatannya bagus ternyata palsu.
Jadi seorang pedagang mutiara itu pasti akan tahu mutiara mana yang bagus, mutiara mana yang asli, mutiara yang mana harganya itu tinggi sekali. Jadi ketika pedagang ini pun menemukan mutiara yang asli, yang bagus, yang harganya tinggi, mungkin orang lain gak tahu, maka dia pulang ke rumahnya. Dia menjual semuanya untuk membeli mutiara yang dia itu temukan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pekerja dan pedagang ini ketika mereka menemukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan mereka, sebuah harta terpendam, sebuah harta yang tidak ternilai, maka mereka itu menemukan sukacita yang besar. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan saya dan teman-teman, bukankah saya dan teman-teman juga menemukan harta yang tidak ternilai? Saya dan teman-teman menemukan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus yang mengasihi saya dan teman-teman. Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Kristus yang rela mati di atas kayu salib untukmu dan untukku. Kristus yang mengasihi kita dan dia menjamin kehidupanmu dan kehidupanku. Teman-teman, Kristus memberikan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Kita sadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Yang seharusnya kita sudah mendapat hukuman tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi hanya karena anugerah dan kasih-Nya. Kristus memberikan sesuatu yang berharga yang seharusnya kita itu tidak pantas menerimanya. Anugerah keselamatan. Kristus itu berikan bagimu dan bagiku. Oleh karena itu pada saat ini teman-teman kita mau seperti pedagang dan seperti pekerja ini. Ketika engkau dan aku memilih untuk kita percaya kepada Kristus, ketika engkau dan aku menjadi anak-anak Allah, maka saat ini kita juga mau seperti pekerja dan pedagang ini. Kita mau meninggalkan, menjual semuanya, bukan harta kita. Gitu ya, kalau di sini perumpamannya harta. Ini diibaratkan apa? Kita mau meninggalkan kehidupan lama kita dan mengarahkan diri kita kepada Kristus. Kita mau meninggalkan semua kehidupan yang merintangi kita untuk kita tertuju kepada Kristus. Kita mau kehidupan kita hanya kita gantungkan kepada siapa? Kepada Kristus. Sehingga kita memperoleh sukacita itu. Teman-teman, ketika engkau dan aku memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ternyata tidak mudah, betul? Ketika kita terima keselamatan, saya mau meninggalkan kehidupan lama, aku telah mati meninggalkan hidupku yang lama. Dan mengarahkan diriku kepada siapa? Kepada Kristus. Ternyata tidak gampang, betul ya teman-teman? Di dalam Injil Lukas kita boleh sama-sama melihat tadi. Dikatakan berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Teman-teman, di dalam perjalanan kehidupanmu dan kehidupanku mengikut Kristus, ternyata tidak mudah. Ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ketika engkau dan aku rajin beribadah, ketika engkau dan aku berhidup jujur di hadapan Tuhan, ketika engkau dan aku hidup benar di hadapan Tuhan, ketika engkau dan aku memilih hidup kudus di hadapan Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita. Ada orang-orang yang membenci kita. Ada orang-orang yang menjauhi kita. Misalnya ketika di sekolah, gitu ya. Mungkin saat ini teman-teman tidak begitu merasakan sekolah yang dulunya dimintain contekan gitu ya, ketika nggak dikasih contekan, dijauhi, sok suci kamu, ini ya sok baik dan sebagainya. Ketika saat ini engkau di rumah, ketika engkau belajar, apakah ketika engkau sekolah mengerjakan tugas, engkau jujur di hadapan Tuhan? Saat ini guru mungkin hanya terima jadinya, gitu ya, engkau mengerjakan tugas, tapi guru tidak melihat proses di mana engkau mengerjakannya. Yang melihat prosesnya itu siapa? Tuhan. Ketika engkau di dalam proses kehidupanmu, di dalam proses belajarmu, Tuhan menilai dan melihat itu semua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, kita dibenci, kita dijauhi oleh orang lain. Tetapi satu hal yang kita boleh miliki, sekalipun kita dibenci, sekalipun kita ditinggalkan, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Kita punya Tuhan yang terus mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan setiap kita. Oleh karena itu teman-teman, pada saat ini kita mau sama-sama melihat bahwa ketika engkau dan aku hidup benar di hadapan Tuhan, kita dijauhi. Tetapi kita tetap bisa bersuka cita. Teman-teman, di dalam Injil Lukas 6, kata bahagia di sini bukan bahagia menurut ukuran dunia. Juga bukan suatu perasaan bahagia yang terasa dalam hati kita. Tetapi bahagia di sini adalah bahagia dalam pandangan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita boleh terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki harta yang tidak ternilai, yaitu Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh pegang itu di dalam kehidupan kita. Karena kita sadari bahwa ketika kita memegang Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, sang sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Kita mau terus boleh pegang Dia. Kita mau setia di dalam sampai akhir kehidupan kita. Teman-teman, Tuhan melihat proses, bukan hasil. Tuhan melihat proses perjalanan iman kita di dalam mengikut Dia. Biarlah dalam proses perjalanan iman kita mengikut Tuhan, didapatinya kita boleh setia. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk boleh mengoreksi kehidupan kita. Mari sama-sama hari ini kita boleh bersuka cita. Kita mau melompat dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Karena apa? Kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Kita punya harta yang tidak ternilai itu. Yang tidak bisa tergantikan. Apapun itu di dalam dunia ini. Carilah Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Jadikanlah Ia harta yang terpendam dan mutiara yang berharga dalam kehidupan kita. Maka engkau akan bersuka cita dan melompat dengan bahagia. Apapun keadaan yang engkau alami. Karena ada Tuhan yang selalu beserta dan memberikan kita kekuatan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kembali Engkau ingatkan kami Tuhan. Bahwa setiap kami yang telah Engkau panggil, setiap kami yang telah Engkau tebus, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan, harta yang tak ternilai itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya mata iman kami itu terus tertuju kepada Tuhan. Apapun keadaan yang saat ini kami alami, mungkin ketika kami belajar untuk setia kepada Tuhan, kami menghadapi ejekan, kami menghadapi cemoohan, kami dijauhi, kami dibenci. Tapi hari ini firman-Mu kembali menguatkan kami. Sekalipun dunia membenci kami, sekalipun orang-orang meninggalkan kami, kami tetap mau belajar setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam perjalanan kehidupan kami, untuk kami terus setia sampai akhir kepadamu. Sehingga biarlah kami menggantungkan diri kami, sukacita kami hanya kepada Engkau. Tuhan, berkati anak-anak yang ada di rumah, ketika mereka belajar dari rumah, ketika mereka melakukan aktivitas apapun, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjagai mereka. Bahkan ketika papa mama mereka bekerja, Tuhan juga tolong berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang boleh melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.